dan sungguh dia, yaitu kan dia itu dalam tanda kurung Isa Al-Masih, tahu hari kiamat. Maka dari itu janganlah ragu pada hari kiamat itu, maka ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Disambunginlah ke ayat di dalam Bible, Yohanes 3 ayat 16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di-compare, digabung, sehingga orang yang seperti itu rata-rata, oh kok benar juga ya. Akhirnya, gimana sih Kristen itu? Yuk ikut ke gereja. Jadi dulu tuh sangat-sangat membenci Islam dong. Jangankan Islam, Nabi Muhammad aja saya hina gitu. Jadi kenapa? Itu sama dengan oten-oten sampai sedetik ini tuh pasti menghinanya itu. Nabi Muhammad, mohon maaf, menikahi Aisyah. Radhiyallahu anha. Itu di umur 6 tahun. Terus banyak istrinya, tukang kawin, terus dapat apa? Masa seorang nabi diutus di gua. Itu dari zaman saya SMP. Kang Erik, biasanya kan orang Jawa Barat ya, itu kan mayoritas Islam gitu ya. Kok bisa sih Kang Erik tuh agamanya non-Islam gitu, Advent gitu ya? Iya. Dan sekeluarga gitu. Kan biasanya orang Jawa Barat Muslim semua gitu. Rata-rata kebanyakan banget gitu ya. Kan biasanya sama kayak orang Betawi, orang Sumatera Barat gitu ya. Kenapa tuh, Pak? Yang satu kalau saya kan tentunya faktor keturunan. Yang kedua faktor murtad. Yang ketiga faktor ikut-ikutan. Jadi kenapa di Bandung ini mungkin, tapi rata-rata sih ya. Mohon maaf nih. Di Bandung apa namanya ya? Bukan mayoritas ya, kebanyakan yang Kristen itu dari bukan suku ya, apa kalau Cina tuh banyak dari Cina gitu. Etnis. Itu yang paling besar apa? Yang paling besar ketika saya menganggap Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Roh Kudus. Nggak nyambung. Karena di Bible pun ada di dalam Matius 10 kalau nggak salah ya. Bentar. Matius 11 ayat 25 sama Lukas 10 ayat 21. Di situ Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan." Oke. Kok saya jadi bersyukur padamu Tuhan? Bapa Tuhan langit dan bumi. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali hari ini saya bisa ada tamu dari Mualaf Channel yang sering viral di YouTube. Namanya Kang Erik. Assalamualaikum Kang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Katanya baru hijrah dari Bandung ke Jakarta. Insyaallah. Insyaallah. Karena begitu banyaknya perjuangan yang sudah dilewati di Bandung, berat tapi harus gitu. Oh gitu. Itulah Islam itu mengajarkan seperti itu gitu. Oh. Jadi terlalu berat apa gimana harus ke Jakarta sih? Oh enggak gitu ya. Ini kan biar dapat dramatisnya gitu. Enggak, tapi memang udah jalannya Allah mungkin ya. Jadi ketika Allah sudah menentukan makhluknya harus seperti ini, kun fayakun gitu. Karena apa ya Kang ya? Jadi bedanya itu antara yang Allah sukai dan Allah tidak sukai, antara Allah ridhoi dan Allah tidak ridhoi gitu. Kayak kemarin ketika ada orang yang menawarkan sudah di sini aja, kita ada apa ya namanya ya? Kalau bahasa kita tuh geretek gitu ya. Di hati itu ada, ini kayaknya ada apa nih gitu. Ternyata benar, ternyata Allah tunjukkan semuanya. Dan tiba-tiba ada satu orang yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, yang apa namanya ya, nggak ada kepikiran sama sekali lah,
dalam lubuk hati yang paling dalam tuh nggak ada. Oh, gitu ya. Gila ya, keren banget ini. Nggak ada, tiba-tiba udah lu kesini aja. Nah itulah, itu adalah Bang Andre mualaf Prince ya. Itu. Sebenarnya udah berapa sinetron sih yang dibintangi bisa sedramatis ini kalau bercerita? Semenjak masuk Islam. Wah, alhamdulillah. Semenjak masuk Islam. Karena waktu Oten nggak bisa berdiri gini. Apa-apa dipantau. Oh gitu ya. Ngeri amat, banyak CCTV gitu. Oh, CCTV-nya. Perik jangan seperti itu ya. Memalukan agama kita. Aduh. Hidup di mana mereka ini? Ngomong-ngomong jadi Oten dulu. Emang dulu Otennya di mana? Dulu Kristen Advent sih. Advent ya? Handphone tuh. Advance. Speaker. Kipas angin. Itu sekeluarga, Kang? Mulai dari nenek sih. Karena nenek. kalau Uyut itu Protestan, terus saudara-saudara Protestan, ada yang Katolik juga. Nah, dari nenek ini apa ya namanya? Mempelajari Advent. Jadi dari mulai nenek sampai ke turunannya, ke ibu gitu ya? Ke ibu, ke adik, terus ke semua satu keluarga itu Advent. Yang lainnya Protestan. Bedanya apa? Protestan sama Advent? Kalau Advent itu lebih apa namanya ya? Mengutamakan apa yang diajarkan dalam Bible gitu. Contohnya, Yesus menyuruh untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya untuk beribadah di hari Sabat. Akhirnya karena ada keputusan dan tulisan itu, ya udah kita bergereja atau beribadah di hari Sabat, sama seperti orang Yahudi. Karena Advent ini kan kalau dalam bahasa apa ya? Kalau artinya panjang sih, cuma simpelnya Advent ini menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali atau menunggu kedatangan Nabi Isa yang kedua kali. Nah, tapi bedanya kalau di Islam itu kan menunggu kedatangan Nabi Isa itu untuk apa namanya? Membunuh Dajjal, terus menghilangkan upeti dan mematahkan salib tuh. Salibnya pohon atau apa? Bahasan selanjutnya. Oke. Nah, dari situ kalau Advent ini setelah nggak Advent ya, jadi seluruh umat Kristen di dunia setelah kedatangan Yesus itu kiamat beres. Yesus menjadi hakim yang adil. Terus ngapain ditungguin kalau mau kiamat? Nah itu dia, ya ini yang belum pernah kalian tahu. Asik. Karena gini, banyak para murtadin mengatakan bahwa Yesus tahu hari kiamat di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-60 berapa coba? Tahu nggak? Coba. Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Kalau mereka baca sampai 64 aja. Karena begini, di situ ada kalimat jalan. Bukan. Aduh, kok saya lupa ya? Google dulu. Nggak usah Google, ini harus diingat nih. Quran surah Az-Zukhruf. Inilah jalan yang lurus, ikutilah aku. Itulah yang menjadi senjata saya dulu sebagai Oten tuh. Untuk melawan Muslim? Bukan melawan, ngajak. Ngajak. Coba dalam Al-Quran lihat itu Yesus. Bukan Yesus ya, bilangnya Isa ya. Isa. Coba lihat itu. Isa Al-Masih mengatakan apa dalam Al-Quran? Di Az-Zukhruf 61 itu. Nih kalau kita lihat di sini, ini pasti apa ya namanya ya? Umat Islam yang awam tuh pasti kekecoh. Iya betul. Terkecoh tuh, kayak apa namanya? Bener juga ya gitu ya. Kok bener juga ya gitu ya. Az-Zukhruf tuh surah berapa sih Az-Zukhruf ya? Kok saya lupa? Agak-agak di atas dia. Az-Zukhruf ini dia. Ini dibacain nih. Ini dibacain. Ya. Nah,
Silakan. Nih, baru ingat nih, wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni azza siratal mustaqim. Tanpa lihat teks. Iya. Itu karena memang sering terjadi. Sering diucapkan. Karena ini senjatanya Kang Erik nih ya. Tapi waktu itu nggak dibacain Arabnya. Jadi bacain artinya. Artinya dan sungguh dia, yaitu kan dia itu dalam tanda kurung Isa al-Masih, tahu hari kiamat. Maka dari itu janganlah ragu pada hari kiamat itu. Maka ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Disambunginlah ke ayat di dalam Bible, Yohanes 3 ayat 16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di-compare, digabung, sehingga orang yang seperti itu benar juga ya? Oh, kok benar juga ya? Akhirnya, gimana sih Kristen itu? Yuk ikut ke gereja. Banyak tuh yang udah ikut sama Kang Erik. Kalau saya 3 orang. 3 orang? Termasuk 3 orang ini orang luar. Yang 1, 2, 3, 4 tambah 3, 7 berarti. Termasuk istri saya. Banyak juga. Istri saya dan anak-anaknya. Jadi itulah apa ya namanya, jurus dan salah satu agenda juga sih sebenarnya. Disebut agenda karena dalam 1 tahun itu diwajibkan sebagai kita nih, apalagi kalau udah beda ya dengan jemaat biasa sama seorang. Kalau misionaris tuh terasa jadul banget sih. Kalau sekarang penginjil, evangelis, kayak gitulah. Nah, ketika penginjil itu ada targetnya 1 tahun minimal 3 orang. Mau dibaptis dalam KKR. KKR itu kebaktian kebangunan rohani yang sering diadakan di penjuru-penjuru kota lah gitu. Itu ada besar KKR. Itu biasanya rata-rata kayak gitu. Jadi dulu tuh sangat-sangat membenci Islam dong. Jangankan Islam, Nabi Muhammad aja saya hina gitu. Jadi kenapa? Itu sama dengan oten-oten sampai sedetik ini tuh pasti menghinanya itu. Nabi Muhammad, mohon maaf, menikahi Aisyah. Radhiyallahu anha. Itu di umur 6 tahun. Terus banyak istrinya. Tukang kawin. Terus dapat masa seorang nabi diutus di gua. Itu dari zaman saya SMP. Doktrinnya SD itu udah dari situ. Terus tiba-tiba muncullah yang pertama kali itu PTC. Terus Osama bin Laden. Terus Bom Bali 1, 2, 3. Terus JW Marriott. Terus bom Tamrin. Terus yang di Manado sana. Terus yang di mana ya? Pokoknya berita-berita yang menyudutkan Islam. Apalagi yang pas perang sama itu tuh Amroji CS tuh. Wah, itu. Nah, itu tuh kelakuan Islam. Kan dalam Al-Qur'an begini-begini. Akhirnya saya nggak tanpa sengaja nih ya. Tanpa sengaja kan karena istri saya basicnya Islam. Jadi istri saya murtadkan. Ada Quran tuh, saya masih ingat. Qurannya ada 2 bagian. Jadi ada juz 15, 1 sampai 15, terus 16 sampai 30. Itu saya buka, nggak tahu yang mana di asal, tiba-tiba ada kalimat penggalah, mohon maaf gitu ya, Quran surah Muhammad, apabila engkau bertemu dengan orang kafir, maka pukullah atau penggalah batang leher mereka. Dari situ saya bilang, ini ajarannya. Kena lagi nih, udah jadi bahan hujatan gitu. Dari situ. Ini tapi, di medsos apa di? Enggak, masih belum offline medsos, ya, masih offline. Ketemu ya. Jadi sering ketemu, kita ngobrolin sama temen gitu. Tapi teman kan rata-rata Islam semua. Teman-teman oten saya mah dikit gitu malah. Banyak yang bergaul sama Islam. Saking benci sama Islam, tapi anehnya gitu. Kok ke temen nggak benci gitu ya? Yang gitu. Bencinya, ini nih umat yang banyak nih gitu. Kok teman saya nggak ngelakuin ini? Ya nggak saya benci. Tapi yang lain di Islamnya. Sampai teman saya sampai sekarang masih ada. Sampai bilang, Rick, bener mau pindah ke Jakarta? Wah, tambah jauh gitu. Tapi ya udah, memang sudah jalannya. Dari situ, kebencian itu tuh merubah bukan merubah perilaku ya, jadi merubah pola pikir. Yang tadinya benci karena jadi gini, kalau basic keluarga saya nih ya, mama Kristen Advent dari sampai nenek, bapak saya murtad karena menikah.
Nah, jadi keluarga dari bapak saya tuh Islam semua. Dari mama Kristen semua. Nah, setiap lebaran ini pasti selalu diajak. Gitu. Rik ke Padalarang sama bapak. Ke keluarga muslim. Keluarga muslim. Sana ke masjid ikut takbiran. Ikut takbiran. Cuma yang gara-gara ya namanya juga anak-anak ya, ambil mic Allahu Akbar, Allah gitu doang, nggak tahu maknanya. Di situ terus misalnya mereka sholat Id, saya nggak gitu. Tapi sempat diajak, nggak mau gitu. Dari situ berlangsung lama tuh. Setelah nenek meninggal baru hilang. Jadi nenek meninggal saya nggak kesana lagi. Nenek dari bapak yang Islam. Jadi dari situ kok ada apa namanya? Yang hilang. Ada yang hilang gitu. Sosok, bukan sosok ya. Suasana keislaman sekarang tuh beda gitu dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh wah di mana-mana masjid takbiran. Di satu sisi saya menghina Islam ketika takbiran dan azan, di satu sisi saya melakukan itu. Jadi gimana ya? Tuh berisik amat sih azan, tapi diajarin coba azan. Nah, teman-teman kan kayak gitu ya, tongkrongan kayak gitu. Coba lu azan begini nih. Bisa gitu. Bisa gitu. Karena sering dengar. Itu mama saya selalu nontonin kalau misalnya maghrib tuh, kan kita nonton TV, pasti azan ada kan? Dikecilin. Jangan dengerin azan. Itu mama saya doktrin seperti itu. Jangan dengerin azan. Dikecilin lah TV. Itu dulu nonton Kapten Tsubasa, terus apa lagi ya? Ya zaman-zaman kartun lah ya. Kalau misalnya maghrib tuh pasti dikecilin. Jangan dengerin. Gitu. Tapi kita di satu sisi ketika azan maghrib, mamah tuh, ayo kita buka sabat dulu. Ayo kita renungan dulu. Itu tiap maghrib. Jadi tiap maghrib setelah azan berkumandang, barulah mama saya berdoa, ngajarin Alkitab seperti itu. Dan di situ baru kepikiran tuh, kok begini ya gitu. Setelah masuk Islam ya, masuk Islam, dulu mama saya setiap maghrib tuh ngecilin TV, nggak mau dengerin azan gitu. Tapi ternyata di sisi lain, ini bukan untuk mama saya dan saya ya, tapi untuk seluruh umat Kristen. Setidaknya mereka mengetahui ini, dan mereka harusnya berterima kasih sama umat Islam. Karena setelah matahari terbenam, baru azan maghrib kan. Nah mereka juga sama di Kristen. Setelah pergantian hari itu, kalau di Kristen, apalagi Advent, pokoknya dihitung hari setelahnya tuh setelah maghrib. Setelah matahari terbenam, barulah sama. Jadi, seperti Sabat. Sabat juga gitu, hari Jumat malam tuh udah Sabat. Malam Sabat artinya. Lunar kalender ya? Ya, bisa. Perhitungan bulan. Perhitungan bulan. Kali bulan. Oke, cut. 15 menit. Kang Erik. Biasanya kan orang Jawa Barat ya, itu kan mayoritas Islam gitu ya. Kok bisa sih Kang Erik tuh agamanya non-Islam gitu, Advent gitu ya? Iya. Dan sekeluarga gitu. Kan biasanya orang Jawa Barat Muslim semua gitu. Rata-rata kebanyakan banget gitu ya. Kan biasanya sama kayak orang Betawi, orang Sumatera Barat gitu ya. Kenapa tuh Pak? Yang satu kalau saya kan tentunya faktor keturunan. Yang kedua faktor murtad. Yang ketiga faktor ikut-ikutan. Jadi kenapa di Bandung ini mungkin, tapi rata-rata sih ya. Mohon maaf nih, di Bandung bukan mayoritas ya, kebanyakan yang Kristen itu dari bukan suku ya, kalau Cina tuh banyak dari Cina gitu. Etnis. Ya. Jadi banyaknya etnis Cina gitu. Yang Kristen itu banyaknya etnis Cina, terus Manado, terus Batak juga. Jadi campur lah. Makanya kenapa di Bandung itu banyak yang Kristen. Yang pertama itu yang satu faktor keturunan, yang keduanya faktor pemurtadan. Gitu. Murtadnya dengan cara menikah, dengan cara mengajak, dengan cara udah lu ngapain lu pakai kerudung, tapi lu begini, udah mendingan di gua aja begini kayak gitu. Jadi ribet gitu ya. Daripada lu ribet, udah mendingan ikut sholat 5 kali lagi. Jadi memang faktornya seperti itu. Akhirnya ada bukan satu ya. Jadi ada beberapa keluarga yang memang dari murtadin. Jadi setelah murtad mereka awet tuh dalam kekafirannya, turun temurun lah. Jadi Kristen gitu. Jadi
Rata-rata seperti itu. Saya mau tanya balik nih yang tadi nih, yang 7 orang dimurtadin, udah dibalikin lagi belum ke Islam? Yang 4 sudah. Yang 4 sudah. Yang 4 istri saya, anak saya. Yang 3 belum ya? Yang 3 belum, karena tidak udah sempat saya cari. Itu orang Soreang saya masih ingat. Orang Soreang yang satu pasangan suami istri, yang satu lagi itu yang suka apa namanya, yang di jalan tuh tukang bersih-bersih itu. Oh iya. Yang sering pakai PPSU. Kalau di Jakarta PPSU. Yang sering pakai baju orange tuh, kalau di Bandung biru. Jadi yang sering itu sampai sekarang nggak ketemu. Nggak ketemu. Sampai ke kampungnya yang dulu jualan gorengan. Yang suami istri nggak ada di sini katanya. Tahu gerejanya udah dihancurin. Bukan dihancurin ya. Diratain gitu. Jualan gorengan aja pakai diajak. Karena targetnya itu, Pak. Tukang beca, tukang gorengan. Tukang beca, tukang gorengan. Terus yang mohon maaf, ekonominya rendah tuh itu target. Apa? Kayak gini nih. Contohnya paling gampang kali ya karena paling ekonomi gampang. rendah. Karena begini, kita kasih sembako. Terus kita ngobrol, besoknya kita datang lagi, kasih sembako lagi, beres. 2 hari kemudian kasih lagi, kasih sembako lagi. Seolah-olah orang itu kayak Bapak ada hutang budi. Hutang budi. Sampai diginiin saya bilang, Bapak mau usaha apa? Begitu. Bapak mau usaha apa? Oh, saya pengen nambah modal bikin warung begini-begini. Oke. Nanti saya bilang dulu ya sama pimpinan saya. Bilanglah kita ke pendeta. Ini begini. Oh yaudah, berapa butuhnya? Langsung keluarin dari bendahara. Ces keluar, kasih modal. Pak, nanti ikut kita ya. Gitu. Nanti ikut kita ke acara pertemuan. Itu nggak ngomong ke gereja. Ke acara pertemuan untuk membangun bisnis. Nah, itu dari situlah baru dicekokin ayat-ayat Bible. Nah, sekarang dari benci banget sama Islam, terus mau belajar Islam tuh tahun berapa? Kenapa mau belajar Islam? Apa ya? Apa menemukan ketidaksesuaian hati dengan Bible apa gimana? Bisa gitu. Karena dari 2013 saya mengajar di sekolah Kristen. 2013 ngajar di sekolah Kristen yang notabene harus setiap hari baca Bible. Gitu. Jadi pas setelah itu terus anak-anak tuh dari 2013 sampai 2017 akhir itu selalu jadi ngomongin Alkitab terus. Jadi saya disebutnya shepherd. Shepherd itu gembala. Nah, gembala. Sama anak-anak sekolah tuh disebutnya shepherd. Jadi pas ketika itu, jadi kita mau bahas ini tuh nggak boleh. Misalnya saya dikasih saya mau bahas ini sama ketua gerejanya. Bukan ketua gereja ya, di bawah Jadi ini sinode. Bukan sinode. Apa ya namanya? Dulu tuh sebelum jadi pendeta jadi apa dulu? Ketua. Bukan, bukan evangelis. Aduh, lupa saya ya. Protestan sih soalnya ya. Pokoknya atasannya Kang Erik lah ya. Atasan. Jadi bosnya, kamu harus bahas ini minggu ini. Kamu harus bahas ini minggu ini. Kamu harus bahas ini minggu ini. Oh, udah ditentukan. Udah ditentukan. Jadi kita mau bahas yang lain nggak bisa. Gitu. Setelah itu baca sampai tamat, sampai Wahyu, sampai ada perang naga dan segala macamnya. Di situ mulai nggak masuk akal. Loh kok begini ya? Jadi semakin diperdalami, semakin mikir. Kok begini ya? Kok ada yang aneh nih di sini nih? Kok ketahuan ya antara ini dan ini kok nggak nyambung? Jadi gitu. Yang paling besar apa? Yang paling besar ketika saya menganggap Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Roh Kudus. Nggak nyambung. Karena di Bible pun ada di dalam Matius 10 kalau nggak salah ya. Bentar. Matius 11 ayat 25 sama Lukas 10 ayat 21. Di situ Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan." Oke. Kok saya jadi bersyukur padamu Tuhan? Bapak Tuhan langit dan bumi. Lah, bukannya Yesus Tuhan langit dan bumi. Tapi kok Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan, Bapak langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Dari situ mulailah saya cari lagi nih. Cari lagi. Sebelum memutuskan keluar sekolah ya, saya cari lagi, dapatlah Yohanes 17 ayat 3. Apa tuh? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Allah utus. One true God ya? Iya, jadi bentar, kok saya jadi ini ya gitu. Tapi memang sudah jalannya, akhirnya saya putuskan saya keluar dari sekolah, nggak ngajar lagi. Jadi saya resign lah. Tapi maksudnya ada ngomong dulu nggak sama
atasan atau pendeta? Nggak ada. Jadi memang dipendam sendiri. Oh. Jadi kok ini begini ya. Jadi semakin dibaca semakin ngerti gitu. Terus apa nggak ngelihat video dari YouTube gitu? Nggak ada ya? Nggak Jadi ada sih. dipendem aja sendiri ya? Dipendam. Jadi nggak pernah lihat-lihat YouTube gitu lah. Akhirnya 2017 akhir saya keluar. Agustus 2018 baru saya memutuskan masuk Islam. Keluar itu udah nggak ke Udah. gereja sama sekali? Nggak ke gereja. Bahkan pendeta datang ke rumah. Anak istri juga nggak ikut? Nggak ikut. Ah. Sampai ditagih perpuluhan ke rumah gitu. Oke. Itu mah kayaknya iya. Setiap bulan ya? Ada banyak Perik sudah bayar perpuluhan minggu ini. Saya bilang ini orang. Jadi keluar langsung belajar Islam apa enggak? Enggak dulu. Jadi keluar itu nganggur dulu loh. Berapa bulan? Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 8 bulan, 7 bulan lah berarti. 7 bulan nganggur ngojek. Jadi nge-Grab, nge-Gojek, terus dulu masih ada Uber. Cengeng gitu. Jadi masih kalau misalnya hari Sabat, tiba di hari Sabat tuh kayaknya males gitu. Jadi ngapain sih ke gereja gitu. Tiap nggak pernah bahas khotbah itu gini kalau di gereja. Mohon maaf nih ya, ini realita aja. Baca satu ayat, sisanya cerita pribadi. Gitu, cerita satu ayat, cerita pribadi. Sampai ini saya di dalam Bible begini langsung nunjukin saya pernah ke Yordan, saya pernah ke itu pendetanya rata-rata gitu. Jadi sebenarnya kayak motivasi aja ya? Motivasi loh, kita sampai mikir kita apa yang didapat gitu. Yang bukan ada yang didapat malah sirik. Dia bisa ke Yordania dari uang kita nih perpuluhan gitu. Pokoknya begini. Tapi makin di sini sampai pendeta tuh datang. Pak Eri, kenapa nggak pernah ke gereja lagi? Oh, saya gereja di Naripan. Padahal nggak gereja gitu. Pak Eri, kenapa nggak gereja? Oh, saya gereja di Padasuka. Oh, saya gereja padahal di rumah gitu. Cuma buat ngeles doang. Lama kelamaan tiba-tiba satu momen itu istri bilang saya mau balik lagi ke Islam. Istri. Saya bilang tunggu dulu, enak aja gitu ya. Terus saya konsultasi sama keluarga. Orang gue udah murtadin nggak lu? Langsung balik-balik aja lu. Dapat tiket ke surga gratis gitu ya. Ngapa-ngapain cuma percaya doang. Ini ada sih WA-nya kalau dibaca sih agak ini ya, agak sensitif gitu. Ini dari keluarga sendiri. Itu sampai bilang keluar kancing coplok gitu. Anjing kamu ini goblok kamu gitu. Ya udah gitu. Akhirnya setelah masuk Islam itu barulah menemukan bahwa Islam ini nggak hanya dipakai logikanya saja, tapi dipahami juga gitu. Satu contoh ketika nyambung nih sama logik Muslim. Nyambung banget karena Muslim logik dan berakal gitu. Ya, itu dah. Jadi ketika baca Al-Qur'an, yang pertama saya buka itu tentang penciptaan makhluk. Jadi random gitu bukannya? Random. Yang nama itu saya masih ingat. Pertama syahadat itu nggak pernah mau ada inisiatif ke YouTube gitu. Jadi masuk Islam ya udah gitu. Masuk Islam pertama tuh belajarnya berapa lama setelah masuk Islam? Jadi sebelum masuk Islam nggak belajar Islam? Nggak pernah. Yang pertama kali baca Al-Quran surah Muhammad ayat berapa ya saya lupa tuh. Bila engkau bertemu dengan orang kafir, penggal lah itu. Batang itu kan buat senjata itu kan. Iya, itu saya belum ngerti itu. Begini ya, makanya kenapa? Oh, ISIS tuh begini itu. Aduh, pokoknya masalah itu tuh ternyata ketika dibaca lagi random tuh, ini apa sih? Pengen baca yang lain, dibuka keluarlah surat tapi saya lupa ayatnya. Itu dari mulai sperma, mohon maaf gitu ya, sperma masuk. Ya ini bahasa kita ya. Iya. Sperma masuk ke dinding rahim itu dibungkus dengan daging menjadi tulang dibungkus lagi dengan daging. Setelah lama di situ baru keluarlah sebuah makhluk. Saya mikir dulu karena gini, saya mikirnya ini Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad, karangan, tulisan nyiplak dari Bible gitu. Jadi setelah baca itu nggak mungkin nih, karena di Bible nggak ada ayat ini, nggak ada tentang proses penciptaan makhluk hidup di dalam dalam kandungan. Karena Nabi Muhammad ini bukan seorang dokter, nggak ada di sana USG 4G. Nabi Muhammad nggak akan tahu masalah itu. Saya bilang, kok bisa ya begini gitu? Apa ini? Dibuka lagi deh.
dibuka lagi, cari dapat Quran surah Ar-Rahman yang tentang bahwa ada laut yang tidak menyatu. Iya. Bukalah YouTube saya, buka YouTube, lah ternyata ada di sungai, bukan sungai, laut, di laut Mediterania. Mediterania. Saya mikir Nabi Muhammad nggak pernah loh berlayar ke situ, nggak pernah bawa perahu. Terus lihat tulis, nggak mungkin. Ini dari mana nih tahu nih? Cari lagi. Sungai di bawah laut. Ada penyelam. Kok ada sungai? Terus ada api yang tidak padam. Terus kok makin di sini makin asik nih bahasanya nih. Tapi terjemahnya doang gitu. Iya. Udah beres dari situ, barulah ternyata kalau bukan Allah yang ngasih tahu, nggak mungkin Nabi Muhammad tahu. Gitu. Tapi sebelum ada nih kisah menarik nih. Sebelum masuk Islam nih. Konsultasi dulu sama Ustadz, bukan sama pendeta. Kalau sama pendeta tuh konsultasinya, Pak Pendeta, kenapa kita nggak kurban seperti orang Islam? Pendeta bilang apa? Yesus sudah berkorban untuk kita, nggak usah lagi sembelih domba atau sapi. Saya mikir, enak. Wah, jadi Yesus tumbal dong, sampai digituin. Wah, Yesus tumbal dong, jadi untuk nebus dosa kita. Nggak mau saya. Gitu. Tapi pas setelah masuk Islam, setelah ada penyembelihan hewan kurban, ini baru agama gitu. Ini baru yang diperintahkan Allah, karena ada satu perjanjian yang akan mungkin lepas dari, karena Allah itu di dalam Bible memberikan perjanjiannya kekal, yaitu yang pertama sunat dan dua kurban. Dari situ kok kalau umat Kristen nggak melakukan itu? Itu jawabannya. Advent nggak disunat? Sunat. Saya sunat umur 14 lagi. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD, tanpa ada laser, itu digunting. Aduh, kerasa banget ya. Tadi kita ngomongin itu ya. Pakai dipraktekin ya kan? Biar gila-gila gimana gitu. Terus kerak gitu ya. Kerak. Karena kalau laser kulit apa tulang itu, Bang? Kalau laser kan ini kerak yang ngilu deh yang nonton. Nah, sekarang perbedaannya, Kang. Antara waktu di Advent sama di Muslim apa? Sebenarnya gini, kalau di Advent itu sebenarnya nggak jauh beda ya sama Islam ya. Karena ajarannya hampir. Karena ajarannya bukan bukannya. Dari contoh dari segi makanan dan segi beribadah. Akidahnya aja beda ya. Akidahnya aja beda, penyembahannya juga beda. Iya. Yang pertama itu dari segi makanan. Advent itu tidak memakan makanan yang haram. Tidak makan B1, B2, Wekir, RW atau apapun itu. Nggak makan makanan yang haram. Sama lah ya. Bahkan dilarang untuk makan daging. Oke. Advent tuh dilarang makan daging, tapi di belakang kita makan gitu. Kumahanya maksudnya. Enggak, jadi yang ngumpet-ngumpet lah. Di depan jemaat kita nggak makan, gitu. Tapi di belakang beli ayam, beli sapi, beli ini, barbecue, nge-grill, segala macamnya gitu. Itulah termasuk munafiknya gitu. Termasuk pendetanya juga. Gitu. Pendetanya juga. Oke. Sekarang ikan daging bukan? Daging kenapa dimakan? Diarsik lagi. Nah, harusnya kan nggak kayak gitu. Iya. Tapi karena memang di dalam Bible ada perintahnya jangan makan B1, B2 itu babi atau dan daging yang ada macamnya. Ya itu kita nggak makan. Minum pun nggak boleh asal gitu, nggak minum teh, nggak minum kopi. Nah, dalam Islam semua makanan halal. Kecuali satu babi, darah dan juga bangkai. Simple. Terus apa yang keluar dari air itu semuanya suci dari segi makanan ya. Makanya apa yang mau dimakan di dalam air tuh halal gitu. Kecuali dari laut. Dari laut ya, bukan dari air ya. Kalau dari air kadang-kadang kan katak nggak boleh. Bang Andre tuh nelan katak. Makanya gini-gini terus nih. Kayak buaya ya. Yang dari segi makanan segala macam. Kalau misalnya yang dari lain mungkin sama ya. Yang keduanya dari ajarannya, yang ketiganya ketenangan. Jadi kalau misalnya dalam Islam itu ibadah tuh tenang. Advent pun tenang, cuma adanya nyanyian gitu. Tenangnya kita nggak merayakan Natal, kita nggak merayakan Paskah, kita nggak merayakan ulang tahun Yesus, kelahiran Yesus, nggak dirayain. Jadi cuma santai gitu, sama seperti umat Islam loh. Umat Islam ketika Nabi Muhammad Maulid ya, nggak dirayakan, wah kembang api segala macamnya. Tapi
menikmati gitu momennya, malah jadi sedih-sedihan maksudnya. Ya Rasulullah, kami rindu bertemu denganmu gitu kan. Ketika kelahiran Rasulullah seperti apa, terus wafatnya Rasulullah. Itu tuh menjadi satu momen yang kita tunggu gitu untuk nanti bertemu Rasulullah di akhirat nanti gitu. Terus yang rasakan yang kedua tuh ketenangannya beda. Bedanya? Bedanya contoh dari segi ekonomi nih. Itu kalau misalnya ketika saya di Oten, Bang Andre juga pasti ngerasain lah. Di Oten tuh uang tuh licin. Wah, masuk dompet. Tiap ada satu momen pasti dapat duit gitu. Wah itu. Jadi enak gitu mau ngapa-ngapain tuh enak. Tapi beda ketika masuk Islam, 10.000 aja disyukuri. Ya kan? Misalnya ngojek kayak waktu itu, saya dapat 10.000. Itu waduh, bersyukurnya luar biasa. Tiba-tiba dapat 250.000 dari ngojek. Itu bedanya gitu. Nah, kalau misalnya ketika saya ngajar itu gaji misalnya contoh taruhlah 4.600.000. Setengah bulan udah habis. Nggak tahu pakai apa. Tapi kalau di Islam 10.000 bisa sebulan. Bisa sebulan dari bisa mana sebulan. itu? Nah itu dia. Saya nggak ngerti. 10.000-nya masih ada di dompet, kok bisa makan, bisa ini, bisa ini. Ternyata saya jualin barang saya. Saya jualin donat saya jualin makanan. Nah, yang paling berat nih tadi yang jualin barang ya. Ini kebanyakan kesusahan dari mualaf-mualaf baru, yaitu istiqomah. Biasanya kan kalau mualaf baru akan diuji kata Bang Andre ya kan. Gimana biar istiqomah? Tetap menjalankan 5 waktu yang biasanya 1 minggu sekali, gimana biar istiqomah? Yang harusnya nggak usah kelaparan selama 1 bulan di bulan Ramadan, gimana biar istiqomah? Apa namanya ya? Yang pertama itu komitmen sih ya. Komitmen ketika kita sudah menikmati sholat, terus tiba-tiba nggak sholat tuh kayak punya hutang. Nah, jadi gini, Allah Maha melihat gitu. Ketika saya melakukan ini, Allah lihat gitu. Contohnya, misalnya lagi di jalan, terus nggak sholat, Allah tuh lihat gitu. Tapi kok ini kok nggak enak ya? Ini udah azan zuhur, kok saya nggak sholat? Gitu. Jadi ada satu apa namanya? Panggilan ya? Bukan, iya bisa panggilan. Terus ada satu kayak yang kurang gitu dalam hidup tuh. Kalau nggak sholat tuh kurang gitu. Yang kedua ketika diuji nih sama Allah, kita yakin aja gitu. Karena untuk naik kelas pasti ada ujian, gitu. Jadi ketika Allah uji misalnya tonco dengan materi, itu kan, nih kamu dikasih 10.000, mampu nggak lo sehari? Gitu. Ternyata mampu sebulan. Nggak mampu nih. Besoknya ditambahin nih 100.000, mampu nggak bertahan? 200.000 terus naik. Nah itu tingkatan-tingkatan ujian dari Allah yang contoh dari materi, terus dari kehidupan. Kalau misalnya rumah tangga bertengkaran udah biasa ya. Tapi ketika ada satu momen di mana tidak saling mengingatkan, itu yang berat gitu. Jadi saya ngingetin istri, nih udah sholat belum? Gitu. Udah sholat, papi yang belum sholat. Jadi, wah istri begini ya. Jadi gitu. Jadi saya yang dimarahin gitu ya. Tapi itu enaknya jadi di situ. Terus dalam menjalani hidup, yang saya tekankan itu bukan tekankan ya. Jadi istiqomah itu ketika kita keluar rumah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah lindungi sampai nanti. Gitu. Meskipun kita sudah di jalan, kita lagi kerja ataupun kita lagi perjalanan mau menjemput rezeki, tiba-tiba meninggal di jalan, dihitungnya menjadi jihad fisabilillah. Itu. Mulai kapan mualaf channel? Apanya? Mulai bikin mualaf channel kapan? 2018 setelah 4 bulan masuk Islam. Karena ada yang ngejorok-jorokin tuh. Udah lu bikin YouTube gitu. YouTube apa sih nonton doang gitu. Nah pas baca pertama tuh ada Instagram. Saya kan nggak main YouTube, saya main Instagram. Di Instagram tuh saya gini, saya pakai peci, saya masih inget peci putih, baju koko warna biru. Itu pertama kali ada tuh di YouTube. Kalau misalnya scroll paling bawah, pertama kali upload itu di Instagram sebenarnya. Jadi dimasukin ke YouTube. Di Instagram saya bikin kesaksian. Saya sudah masuk Islam begini. Itu masih gini, megangnya masih kamera begini. Saya masuk Islam gini. Itu di Instagram tiba-tiba seluruh murid-murid
pada bilang, murid-murid tuh, Bapak masuk Islam, Mr. Erik masuk Islam, ini masuk Islam. Iya, saya bilang tiba-tiba keluarga. Nah, keluarga tuh tahu tuh dari Instagram. Erik Syah masuk Islam, belegug Syah. Mulailah keluar ya. Mulailah keluar. Belegug Syah, Yesus mere tiket Syah kalau kau ngerti nggak? Tahu. Gitu ya. Ntar saya kasih subtitle nih. Belegug Syah nggak dibere tiket asup ke surga, disia-siakeun. Syah mah bodoh, Syah mah tolol lah, pokoknya gitulah. Kececesan makanya itu sampai sekarang masih ada, cuma saya nggak mau baca gitu. Kalau misalnya istrimu membawa kamu ke jalan yang sesat, yaitu Islam, lebih baik tinggalkan saja. Saya akan kasih wanita yang lebih baik. Sampai kayak gitu. Saya bilang, enggak. Saya tetap di Islam, dan insya Allah sampai napas saya di kerongkongan atau di ujung hidung, saya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Singkat, untuk orang-orang non-Muslim yang belum mau belajar Islam, apa yang mau dikatakan sama Kang Erik? Pelajarilah kitabmu sampai dalam. Di situ engkau akan menemukan bahwa Yesus itu adalah Nabi dan utusan Allah. Itu gitu aja gitu. Ya. Gitu aja. Dan pelajari Islam juga nggak? Kok segitu aja gitu? Dan pelajari Islam juga. Nah, kalau Islam itu mungkin bagi orang yang baru nih nggak akan masuk. Tapi bacalah dari Bible, bacalah satu apa ya? Nanti juga Allah akan kasih petunjuk kok gitu. Mulai dari misalnya Allah itu Esa, pasti dapat. Dalam Bible ada, dalam Al-Qur'an ada. Kelop bandingkan ajaran mana yang lebih mengamalkan banyak yang yang dilakukan oleh dari individualnya sendiri gitu. Itu banyak banget di dalam Bible yang mengajarkan bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Udah gitu aja. Kang Erik, terima kasih banyak. Siap. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.